Jadi dari layar ini, Bapak Ibu, slide berikut ini, ya saya ulangi sedikit bahwa yang namanya dewa atau dewi yang Bapak Ibu mungkin sudah dengar dari agama-agama tertentu. Nah, saya mau beritahu mereka ini kategorinya itu roh perzinahan. Roh perzinahan ini sebenarnya juga setan-setan, yaitu malaikat-malaikat yang dulu memberontak sama Tuhan, mereka jatuh dalam dosa dan mereka jadi setan. Roh-roh perzinahan ini juga tadinya malaikat-malaikat dan kemudian mereka berontak ke Tuhan, mereka jadi setan. Bahkan di Alkitab, Bapak Ibu, ada nama salah satu jin yang ada di Timur Tengah. Di Alkitab ada disebut Azazel. Azazel. Dan Alkitab menyebutkan kepada Azazel ini orang itu melepas seekor kambing. Ini daerah padang gurun nih. Dilepas itu kambing. Lalu tapi tujuannya apa? Kambing ini sebenarnya dilepas untuk diberikan atau dipersembahkan kepada Azazel. Siapa Azazel ini? Azazel itu sebenarnya nama seorang malaikat tadinya. Jadi saya beritahu Azazel itu siapa? Azazel itu nama seorang malaikat tadinya. Tapi kemudian malaikat ini berontak kepada Tuhan. Dia memberontak melawan Tuhan, akhirnya dibuang. Ya, dipecat jadi malaikat. Ya, dipecat dari posisinya sebagai malaikat dan dia jadi setan. Nah, Azazel ini adalah salah satu jin yang ada di padang gurun di Timur Tengah. Jadi Azazel itu sebenarnya aslinya itu nama malaikat. Nanti Bapak Ibu bisa cari itu di Alkitab, ya. Bapak Ibu kan ada ini Alkitab online, digital, Alkitab digital ya. Itu bisa berfungsi sebagai konkordansi. Jadi ketikkan aja di search-nya kata Azazel, itu pakai Z semua. Aza pakai Z, Zel pakai Z juga, Azazel. Nanti Bapak Ibu akan temukan itu. Ya, itu sudah jadi jin di padang gurun di sebuah area di Timur Tengah. Nah, sekedar intermezzo Bapak Ibu. Ya, sekedar intermezzo. Saya mau beritahu Bapak Ibu, ada satu upacara yang dilakukan agama tertentu. Yang kemudian mereka setiap waktu tertentu, mereka itu akan mempersembahkan korban. Dan saya sudah dengar, itu ada anak-anak yang mereka melihat pada waktu acara itu diadakan. Itu ada makhluk-makhluk lain muncul di area itu. Dan pakaian-pakaiannya itu jadi seperti pakaian Timur Tengah. Makhluk-makhluk aneh muncul di area itu. Nah, saya beritahu Bapak Ibu, ini jin-jin dari Timur Tengah bermunculan. Itu sebenarnya dipersembahkan kepada para jin atau roh-roh perzinahan. Tapi yang mempersembahkan tidak tahu bahwa itu bukan dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi roh perzinahan itu mengarahkan orang untuk mempersembahkan korban. Mempersembahkan yang namanya misalnya tadi, kalau orang ke pesugihan, itu apa? Sesajen. Jadi kalau Bapak Ibu nih ngasih sesajen, itu sebenarnya sedang mempersembahkan sesuatu kepada roh perzinahan. Saya mau beritahu, Tuhan itu nggak pernah pakai cara begitu. Bapak Ibu itu nggak akan disuruh nyembelih apa segala. Setiap hari Jumat, nak, aku akan memberkati engkau, atau hari Kamis
Aku akan memberkati engkau asal engkau membawa sebuah persembahan pada jam 12 malam. Saya mau beritahu Bapak Ibu, kalau ada petunjuk-petunjuk sejenis ini, itu bukan dari Tuhan. Walaupun kasarnya misalnya, sekalipun suara ini nyebut dirinya Yesus, itu bukan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus nggak pernah nyuruh orang, nanti kamu doa ya, jam 1 malam sambil mempersembahkan sesuatu. Aku akan memberkati engkau. Akulah Yesus Tuhanmu. Saya mau beritahu itu bukan Yesus. Nah, di Imamat Bapak Ibu ya, itu ayatnya bisa Bapak Ibu lihat di Imamat 17 ayat 7. Di situ disebutkan, janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada siapa Bapak Ibu di situ? Kepada jin-jin. Bapak Ibu, di Alkitab, selain kata roh perzinahan, itu sebenarnya ada istilah lain yang dipakai. Tapi ini hanya ada di Alkitab versi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris nggak ada ini. Ya, versi LAI maksud saya. Di versi LAI itu ada kata jin. Ya, Bapak Ibu akan nemukan ada sekitar 4 atau 5 ayat. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya. Di situ ada kata jin-jin. Ya. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin. Sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Di Imamat 17 ayat 7 itu disebutkan, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Jadi Alkitab menyebutkan perbuatan menyembah jin, mempersembahkan korban kepada jin, itu sebagai zina. Dosanya itu dosa zina. Itu sebabnya Bapak Ibu, roh yang merangsang orang untuk melakukan persembahan korban seperti ini, itu adalah roh perzinahan. Karena orang berzinah dari Tuhan. Mereka nyeleweng dari Tuhan. Mereka tidak lagi nyembah kepada Tuhan. Nah, kata jin di sini dalam bahasa aslinya soir. Soir ini ada arti kasar, ada arti berbulu, ada arti kambing, dan yang terakhir satir. Satir ini yang tadi saya bilang, ini sejenis jin yang wujudnya kurang lebih seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Ini manusia setengah kambing. Ya, wujudnya itu seperti manusia, tetapi dari pinggang ke bawah itu seperti kambing. Mereka ini jin. Ini roh perzinahan. Jadi kalau ada Bapak Ibu pernah bertanya-tanya, jin itu apa? Jin itu tidak lain tidak bukan roh perzinahan. Baik, mari kita lihat dulu di layar yang berikut. Nah, di dalam Alkitab itu ada beberapa ayat yang di dalamnya Bapak Ibu akan menemukan kata jin. Ya. Imamat 17 ayat 7, kemudian 2 Tawarikh 11 ayat 15, lalu Yesaya 13 ayat 21, dan Yesaya 34 ayat 14. Nah, kata jin di dalam ayat-ayat ini, Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya sama. Kata Ibraninya sama, yaitu soir. Nah, karena jin ini itu merangsang orang, menarik orang untuk menyembah atau mempersembahkan kepada berhala, dan itu adalah dosa zina, maka mereka ini sebenarnya roh perzinahan. Jadi roh perzinahan itu mengalihkan perhatian, ibadah, dan penyembahan kepada selain Tuhan. Jadi kepada pribadi lain yang bukan Tuhan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Di Ulangan 32 ayat 17, di situ ada
disebutkan mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal. Nah, di sini kita tidak temukan kata jin. Ya, tetapi ini sama saja. Jadi ini ada orang-orang ceritanya mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini roh-roh jahat yang dimaksud, ini roh-roh perzinahan. Nah, di sini itu kata roh jahatnya dalam versi bahasa Ibrani-nya itu Set. Ya, Set ini arti bahasa Indonesianya roh jahat. Nah, ini roh jahat tapi jenis roh perzinahan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kalau saya sudah ceritakan tadi ya, kita sudah banyak menemukan sebenarnya ada hal-hal yang kita lakukan, orang lakukan atau yang dulu kita lakukan itu sebenarnya berhubungan dengan roh perzinahan. Nah, Bapak Ibu, itu kalau Bapak Ibu pernah dengar misalnya Sun Gokong, tahu ya? Pernah dengar ya Sun Gokong? Saya mau beritahu itu rohnya ada betul. Sun Gokong itu jin. Tuyul, jin. Apalagi? Kuntilanak, jin. Gendruwo, itu jin. Semua itu jin. Nah, kenapa kok misalnya nih, yang dilakukan gendruwo apa sih? Saya mau beritahu Bapak Ibu, ada orang-orang itu yang tanpa mereka ketahui, mereka beribadah kepada gendruwo. Ada yang mempersembahkan korban kepada gendruwo. Nah, ini saya pernah tahu, mungkin di webinar lalu atau di acara yang lalu, saya pernah sampaikan, ada satu tempat di area di Madiun, ya, di Madiun ada satu area, pas di persimpangan perempatan begitu. Itu ada sejenis roh berdiri di situ. Rohnya itu mirip kuntilanak, jadi wujudnya seperti perempuan, rambut panjang, jubah putih, cuman di bagian sininya lubang. Jadi lubang itu dari depan sampai belakang, dan dia berdiri di satu lokasi di perempatan di daerah itu. Nah, yang menarik adalah orang-orang yang ada di situ, yang tinggal di situ, itu tidak bisa bisnis di daerah mereka sendiri. Kenapa? Kalau mereka bisnis di area mereka sendiri, di desa mereka sendiri, kalau itu desa ya, saya lupa sih. Atau di kota gitu ya. Itu kemudian mereka itu baru bisa bisnis kalau keluar dari daerahnya. Tapi di lokasi mereka sendiri, mereka nggak bisa bisnis. Kenapa? Karena tiap kali dapat cuan, dapat untung, itu langsung lenyap itu keuntungan. Ada aja pengeluaran-pengeluaran. Jadi boleh dikatakan keuntungan tuh habis begitu aja. Nah, kenapa? Ini manifestasi dari jinnya ini. Jadi kan tadi dibilang lubang nih, dari depan ke belakang. Itu maksudnya apa? Kalau udah masuk langsung keluar. Jadi bisnis, penghasilan masuk, cuan masuk, untung masuk, tapi habis itu dengan mudah keluar. Akhirnya ya orang-orang daerah situ berhenti bisnis di area mereka sendiri. Jadi yang tadinya buka toko, buka warung, atau apalah, jualan apa, itu akhirnya udah nggak bisa. Mereka keluar dari daerah mereka, baru bisa jualan. Nah, yang saya sayangkan, orang Kristen itu juga nggak bisa seperti itu. Nggak bisa bisnis di dalam. Kenapa? Mereka itu tidak tahu caranya berhadapan dengan makhluk-makhluk ini. Nah, makhluk ini, Bapak Ibu, ini bukan roh teritorial. Ini jin. Dan dia itu memang jaga di situ. Ya sama aja kayak itu tadi, misalnya ada roh tertentu di sebuah area perempatan, katanya di situ sering terjadi kecelakaan. Ya kayak gitulah. Mereka itu apa ya? Mendiami area-area tertentu. Jadi seperti itu jenisnya.
Ini nyebabin orang nggak bisa cuan nih. Begitu cuan habis, cuan hilang, begitu terus. Jadi nggak pernah bisa tambah kaya. Akhirnya mereka keluar dari daerah itu baru bisa maju. Nah, yang saya sayangkan orang Kristen yang ada di area itu juga nggak berdaya. Nah, ini seharusnya tidak boleh. Jadi seharusnya waktu gereja yang ada di sana itu jadi jawaban atas masalah itu. Mereka seharusnya usir ini jin yang ada di perempatan itu. Terus Bapak Ibu juga pernah mungkin dengar ada di satu lokasi itu ada pohon beringin besar. Nggak bisa ditebang. Padahal itu mau ditebang, tapi tiap kali ditebang itu nggak bisa. Gergajinya rusak lah, orang yang nebang sakit lah, dan sebagainya. Ada apa di pohon itu? Ada jin. Nah, terus misalnya nih, ada orang bunuh diri di sebuah kamar. Jadi dia bunuh diri itu sampai darah tertumpah. Jadi mungkin potong nadi gitu ya, darah tertumpah, dia mati di kamar hotel. Ini contoh kamar hotel. Nah, yang perlu diketahui begini, biasanya kalau ada orang bunuh diri, apalagi darah tertumpah, itu biasanya ada jin di situ. Kenapa? Tadi saya bilang, jin itu suka darah. Lalu kemudian, ada orang gantung diri di sebuah pintu, di sebuah kamar. Tadi kan saya bilang, kenapa kok ada dukun bisa dapat cincin bertapa di pintu? Karena pernah ada orang bunuh diri di situ. Jadi waktu terjadi kecelakaan, orang bunuh diri, mati secara tidak wajar, itu biasanya ada jin di situ. Jin itu gini Bapak Ibu, itu suka menempati tempat-tempat tertentu. Ya, jadi kamar tertentu, pohon tertentu, ya, ruang-ruang tertentu. Dan kalau kita pelayanan di satu area, di mana di situ ada di lokasi-lokasi tertentu ada jinnya, nah Bapak Ibu pasti akan berhadapan dengan mereka. Nah, seringkali kalau kita sampai pada misalnya pelayanan atau apa lewat atau apa di daerah-daerah tertentu, kemudian rasa tidak sejahtera, tidak damai, kita pasti itu berhadapan, ada kemungkinan berhadapan dengan jin. Jin tertentu. Ada jin bahkan mengeluarkan bau. Ada jin bau pandan. Itu ada itu. Sampai pernah ada orang hamba Tuhan datang ke sebuah rumah, lalu di kamar itu ada kok mengeluarkan bau pandan. Ternyata ada jinnya di situ. Nah, jinnya mengeluarkan bau pandan. Cuman Bapak Ibu jangan jadi juga, nanti kalau setiap kali ada bau pandan lalu dibilang ada jinnya, belum tentu. Jadi misalnya pelayanan atau berkunjung ke sebuah tempat, ke sebuah rumah, kok ada bau pandan ya? Kita mulai resah. Tuh, bau pandan nih. Aduh, ingat omongan saya, jangan-jangan ada jinnya di sini. Ya, Bapak Ibu lihat dulu ada pohon pandan nggak di situ. Ada pohon pandan ya pantes gitu ya. Jangan juga, jangan latah juga. Waduh, ini ada setannya. Begitu kita tengking, bro, kita udah ngomong saya punya rumah, ini ada jinnya, jin yang keluar bau pandan. Kan cilaka Bapak Ibu. Orangnya udah percaya sama kita mulai usir jinnya, tapi bau pandannya tetap. Ya kan lucu kan, jadi bahan tertawaan. Ternyata nggak ada jinnya, itu kan ada ada pohon pandan. Jadi kita mesti cek dulu ya, jangan asal main usir aja gitu. Nanti kita frustasi sendiri. Ini udah diusir, tapi kok bau pandannya masih ada juga. Kita pikir kita nggak, waduh, saya kan punya otoritas kuasa, tapi kenapa kok nggak pergi setannya? Padahal ada pohon pandan. Nah, jin itu salah satu cirinya itu menunggui sebuah tempat. Dia suka tinggal di area-area tertentu.
Bahkan di ruangan-ruangan di mana di situ tidak pernah ada doa di dalamnya. Tidak, dalam waktu lama tidak ada penghuninya. Nah, ini saya akan cerita sebuah, ini kisah nyata. Ini kita sebentar lagi saya akan akhiri. Nah, ini saya akan tutup dengan sebuah cerita. Cerita ini saya dengar dari seorang istri. Dia cerita gini. Nah, ini si istri ini orang Kristen, pengerja sebuah gereja, bahkan suaminya juga pengerja dari gereja yang sama. Ceritanya, ini suami istri ini punya anak, lahir anak pertama. Jadi setelah menikah, gak lama kemudian dikaruniai seorang anak. Lalu sayangnya setelah anaknya lahir tidak lama meninggal. Nah, yang jadi masalah setelah itu, ini singkat cerita ya, akhirnya punya anak kedua. Setelah punya anak kedua, mulai terlihat ada kejanggalan. Nah, istrinya ini itu pernah jadi anak rohani saya di gereja. Jadi saya jadi anak binaan saya di gereja. Oh iya, ini anaknya yang kedua ini juga hasil doa. Jadi dia setelah anak pertama meninggal, agak lama nggak punya anak, lalu dia minta saya untuk, Kak, tolong doakan saya supaya punya anak lagi. Setelah saya doakan, ternyata cespleng. Itu doa didengar, dia punya anak. Nah, setelah anak kedua lahir, lalu kemudian udah bisa jalan gitu ya, bisa lari-lari ke sana kemari, terlihat ada yang janggal. Ini anak seperti beberapa kali tuh suka seperti main sama seorang anak yang lain. Tapi wujudnya nggak ada. Kan lucu kan? Jadi kejar-kejaran, ketawa-ketawa, kayak ada anak yang lain, padahal nggak ada. Orang lain kalau ngelihat itu nggak ada. Tapi anak ini seperti ngelihat anak kecil yang lain. Nah, terus dia cerita kebiasaan suaminya. Oh ya, ini sebelum saya lanjutkan. Nah, suaminya itu kalau ngelihat anak keduanya ini, yang udah bisa lari-lari ini, kejar-kejaran gitu ya, dia suka ngomong, wah ini lagi main sama kakaknya. Saudara paham maksud saya? Jadi kakaknya ini dia kira, jadi si suami ini, si bapak ini ngira anaknya yang kedua ini lagi main sama kakaknya yang sudah meninggal. Kan cilaka itu namanya. Lalu si istri ini cerita, jadi itu terjadi, keadaan itu terjadi setelah suaminya ini, jadi setelah anaknya yang pertama meninggal, suaminya punya kebiasaan baru. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya nih, suaminya nih kalau misalnya mau berangkat kantor, itu selalu buka pintu lemari. Pintu lemari apa? Pintu lemari di mana suami istri ini nyimpan baju-baju anaknya yang pertama, yang meninggal itu. Jadi rupanya udah dibeliin baju, nggak lama meninggal. Nah, bajunya itu disimpan sama si bapak, si suami. Nah, kalau mau berangkat ke kantor, itu selalu pamit dulu sama anaknya, dalam tanda kutip ya. Dia dibuka lemari baju anaknya itu, lalu dia pamit, nak, ayah mau pergi ya. Nah, tutup, pulangnya gitu lagi. Buka lemari baju, ngomong, nak, ayah udah pulang ya. Tiap hari begitu. Nah, sekarang saya mau beritahu, kebiasaan ini tanpa disadari oleh si bapak, si suami, mengundang seekor jin datang. Saya ulangi lagi ya. Perilaku si suami ini yang belum bisa nerima kematian anaknya ini, mengundang seekor jin datang. Nah, jin ini mengambil wujud seperti anak kecil dan nemenin, dalam tanda kutip ya, nemenin main anak kedua.
Nah, istrinya udah curiga, lalu dikonsultasi ke saya. Lalu saya bilang dengan tegas, itu yang ngajak main bukan kakaknya. Kakaknya udah damai di surga. Jangan dikira orang udah di surga lalu sering-sering datang ke bumi lalu semaunya main begitu, bukan. Itu jin. Nah, kapan jin itu datang? Setelah suamimu itu punya kebiasaan baru. Nah, saya mau beritahu, ide kebiasaan itu datang dari kuasa gelap, dari roh perzinahan. Jadi idenya itu dikasih kepikiran dari si suami. Dan itu buka pintu terhadap seekor jin. Jinnya masuk. Wah, itu kaget itu anak rohani saya ini. Waduh, Kak, gimana ya, Kak? Tolong dong ngobrol sama suami saya. Nah, saya kenal baik sama suaminya. Ya udah, saya ajak ngobrol. Ngobrol, singkat cerita, setelah ngobrol, si suami ini sadar. Dia bertobat. Nah, terus setelah itu udah nggak gitu lagi, Bapak Ibu. Dan sejak itu juga anaknya yang kedua nggak ada lagi tuh main sama makhluk lain. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik, itu perilaku-perilaku yang kadang yang kita pikir baik, itu bisa menyebabkan seekor jin datang. Atau bahkan bisa lebih dari satu ekor. Contoh yang sudah kejadian misalnya, ada orang itu mengkhususkan sebuah kamar. Kamar ini tidak boleh ada yang tidur di situ. Sekali lagi, itu kamar dari kerabat yang sudah meninggal. Kamar itu dikhususkan untuk orang yang sudah meninggal itu. Jadi nggak boleh ada orang datang, nggak boleh ada orang tidur maksudnya. Dan Bapak Ibu tahu setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu ada seekor jin masuk ke kamar itu dan tinggal di situ. Nah ini maaf, benar. Ini ada yang tanya, boleh tidak menyimpan baju orang yang sudah meninggal? Saran saya kasihkan orang lain. Untuk apa kita nyimpan baju dari orang yang sudah meninggal? Saran saya, bagikan ke orang lain yang membutuhkan. Ya, kalau misalnya baju yang meninggal itu pria, sedangkan ini yang nanya ibu ya, seorang ibu, seorang berarti misalnya baju yang meninggal itu pria, dan kita nggak pakai nih misalnya, ya udah kasih aja orang lain. Untuk apa disimpan-simpan? Ya, jadi jangan nyimpan baju orang yang sudah meninggal dalam pengertian itu, wah ini orang yang saya sayangi. Mungkin awalnya oke lah untuk sementara waktu karena sulit melupakan. Tapi jujur saja sebenarnya itu makin mempersulit untuk melupakan. Melupakan dalam pengertian melepaskan, merelakan gitu ya, bukan melupakan. Melupakan artinya merelakan. Nah saran saya itu sih kasih aja ke orang. Kecuali misalnya yang meninggal itu ukurannya cocok dengan kita, lalu kalau dia misalnya saya gitu ya, saudara saya, misalnya adik saya meninggal, misal adik saya laki-laki, bajunya cocok sama saya, ya saya pakai, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya karena sentimental gitu ya, ada nilai, aduh, ini orang saya sayang banget, aduh, gitu loh, ngerti nggak ya? Ada keterikatan. Nah ini nggak boleh lama-lama dipelihara. Kan sebenarnya kita harus merelakan yang sudah meninggal, karena itu akan menghalangi kita. Bahkan dalam pertumbuhan rohani itu akan menghalangi kita. Saran saya lepaskan, relakan. Jadi berhati-hati Bapak Ibu ya, ada beberapa kebiasaan kita kelihatannya baik, itu kalau tidak sadar itu bisa ngundang roh perzinahan. Ya, sebagai beberapa contoh sudah saya sebutkan tadi. Ya, kita makanya saya bilang Bapak Ibu ini roh-roh perzinahan ini ada di mana-mana.
hampir di setiap tempat. Bapak Ibu kalau keluar rumah, ya belok aja ke kiri atau ke kanan. Saya yakin kalau Bapak Ibu misalnya mata rohaninya dibuka Tuhan, Bapak Ibu memang begitu keluar itu akan ngelihat ada setan lagi nangkring di pohon, ada setan di ujung gang, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan pernah satu kali kami pulang dari rumah seorang rekan, saya sama Bu Deborah, sama istri saya, pulang dari rumah seorang rekan. Ini orang Kristen, Bapak Ibu. Kami pulang, begitu keluar dari rumah, itu istri saya, Bu Deborah, itu ngelihat di atas atap rumah anak Tuhan ini. Perhatikan ya, di atas atap rumah anak Tuhan ini orang Kristen yang punya rumah. Tapi di atas atapnya, itu ada sejenis setan lagi nongkrong di situ. Setannya itu wujudnya kayak tengkorak. Wah, begitu istri saya bilang gitu, kami balik. Jadi itulah Bapak Ibu. Dan hati-hati, bawa barang-barang tertentu masuk ke dalam rumah. Ada seorang pengusaha Kristen satu hari minta saya, Pak, tolong dong Pak, di rumah saya ada setannya. Oke, lalu saya diundang untuk ngusir setan itu. Jadi saya ini dulu Bapak Ibu ya sampai sekarang kadang-kadang jadi Ghostbuster. Oh, Ghostbuster, pengusir setan. Oh, haleluya. Nah, orang Kristen yang nggak ngerti otoritas, minta tolong ya, apa boleh buat. Masa ngajarin dulu, kalau sempet ya ngajarin, kalau enggak gimana. Nggak ngerti dia. Ini ada satu rumah begitu, ada setannya Bapak Ibu, dan setannya bukan cuma seekor. Nah, terus akhirnya waktu kami datang, saya datang, saya lihat di garasinya Bapak Ibu, itu ada banyak tumpukan patung-patung. Terus saya tanya, ini patung dari mana? Bu, Pak, ini patung dari mana? Bapak Ibu yang jual ini patung? Saya tanya. Terus mereka jawab, oh bukan Pak, itu rekan bisnis saya bawa patung dari luar. Dia yang jual patung-patung itu. Nah Bapak Ibu saya mau beritahu, jin yang ngikuti patung itu ikut masuk ke rumah anak Tuhan ini. Jadilah saya ngusir jin-jinnya itu. Jadi itu Bapak Ibu ya. Hati-hati, lebih baik Bapak Ibu kalau misalnya ragu dan sebagainya, ya tanyakan ke hamba Tuhan. Ya, sekali lagi ada beberapa perilaku memang mengundang kuasa gelap. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu karena sudah malam ya. Tuhan berkati, nanti ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Ya, jangan